Kisah misterius di lereng Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Netra Kala. Wow, salah satu penulis favorit saya ya, yang pastinya kisahnya horornya dark banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke lereng Merapi. Serius kamu kak, mau ambil penelitian di desa itu? Tanya ibu sambil menatapku dengan khawatir. Serius bu, ini surat dari kampus, surat RT, RW, kelurahan, udah lengkap semua kok, ujarku sambil memperlihatkan satu bendel kertas di dalam map plastik. Tapi desa itu jauh loh, di lereng Merapi. Apa tesismu itu tidak bisa diganti? Memangnya tidak ada makam keramat di sini? Lagi pula kamu itu juga aneh. Kuliah jurusan arsitek kok penelitian di makam keramat? Tanya ibuku kesal. Ya di kota mana ada makam keramat bu? Yang ada mentok kuburan Cina. Ya bener sih, dari segi estetika jauh dari kesan horor, tapi kurang seru. Kalau aku bisa memecahkan hipotesis soal keterikatan manusia dengan tempat keramat, udah pasti unik tugas akhirku bu, ucapku antusias. Terserah kamu. Yang penting ingat, jaga diri, jangan sembrono. Kasih tahu juga tuh si Arga, kadang mulutnya suka keblinger, sahut Bu Warni pasrah. Aku hanya tersenyum, segera memeluk ibu sambil meminta izin agar semua berjalan dengan lancar. Terik panas matahari menyorot jalanan. Segera setelah meninggalkan rumah, aku memacu sepeda motor untuk segera menjemput Arga di rumah kosnya. Hari ini, kami berencana untuk pergi selama 1 bulan penuh ke desa yang sama sekali belum pernah aku singgahi sebelumnya. Niatku hanya satu, mencari data sebanyak mungkin agar bisa mengolah tugas akhirku dengan lancar. Ya, kadang memang dianggap kurang jelas, seperti komentar ibuku tadi pagi. Oh, biasanya kan arsitek ngurusin bangunan, ngapain ngurusin makam? Ya, itu cuma anggapan mereka saja. Toh memang bagiku ada sesuatu yang menarik pada perilaku manusia, terlebih soal hal gaib, dan pasti ada hubungannya dengan suatu tempat, satu topik yang menurutku menarik untuk diulik. Tanpa sadar, aku sudah sampai di gerbang rumah kos Arga. Tampak laki-laki itu dengan gaya santainya duduk sambil tangannya mengapit sebatang rokok. Jam berapa nih? Ya ampun, cuma telat 30 menit elah, kataku. 30 menit matamu, udah hampir 3 jam ini. Ayo buruan, kita belum pernah datang ke desa itu. Apalagi ini di lereng gunung, kita tidak tahu medannya seperti apa, kata Arga yang segera mengambil tas di sisi tubuhnya. Sesuai dengan perkiraan Arga, jalan tak selamanya lurus, kadang harus berbelok, menanjak, menuruni sesuatu yang tak pasti. Masih jauh ya? Teriakku menyamarkan suara angin yang berhembus cukup kencang. Plak! Aduh, ujarku saat Arga memukul bagian belakang helmku dengan cukup keras. Dikira aku budek. Jalan aja, masih 20 km lagi baru sampai. Dibilang berangkat pagi, siang baru datang. 30 menit katamu. Telat 3 jam kok 30 menit, umpat Arga. Aku hanya terkekeh. Sebelumnya, tidak pernah aku terlambat sedemikian lama. Ini karena ban motor harus diganti terlebih dahulu. Sialnya, bukan cepat, malah harus menunggu pemilik bengkel membelikan barang itu dulu.
30 menit berlalu, kini kami sudah sampai di sebuah gapura di pinggir jalan. Renggono, ucapku lirih, memandang lurus, jalan menanjak di latar belakangi gundukan gelap. 2 desa lagi dari tempat ini, berarti masih harus naik ke atas, ujar Arga sambil melihat peta di ponselnya. Yakin, ini bukannya desa terakhir, kataku memastikan. Sepertinya bukan, masih ada permukiman lagi di atas sana. Yuk, keburu malam, ajak Arga sambil menepuk bahuku pelan. Jalanan aspal mulai berganti menjadi bebatuan disusun rapi. Kadang suara raungan motor berbunyi nyaring saat harus melewati jalan menanjak curam. Belum lagi aku harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Sedikit saja oleng bisa masuk jurang di sebelah kiri. Sedangkan sisi kanan terdapat deretan pohon pinus yang menjulang tinggi. Kok sepi agak? Ucapku saat menyadari setelah melewati desa Renggono tak satu pun warga yang kutemui. Ya pasti sepi, namanya juga desa di lereng gunung. Beruntung, berarti topik penelitianmu bisa lebih terukur, kata Arga menimpali. Tapi kok rasanya malah kita masuk ke dimensi lain ya? Gila, benar-benar sepi nih. Di sana ada listrik kan? Tanyaku penasaran. Stop. Mendek, teriak Arga. Aku yang tak siap spontan menarik tuas rem dengan cepat. Cihit. Motor seketika oleng, membuat Arga langsung menurunkan kedua kakinya untuk menghalau agar kami tidak jatuh ke jurang. Gundeng, mau mati? Hah? Mau mati? Teriak Arga keras. Gak, ada apa sih? Tanyaku mulai risau sesaat. Arga tidak merespon. Ia berdiri memunggungiku, menatap langit luas dengan cahaya senja yang mulai merekah. Bagus pemandangannya. Mau foto dulu, ucapnya sambil mengeluarkan ponsel. Belgedes, tak kira werdemit matanya. Umpatku pelan, namun segera memarkirkan motor dan ikut berdiri di samping Arga. Tahu nggak kak? Sebetulnya, tempat yang kita tuju ini bukan tempat sembarangan, kata Arga dengan pandangan menerawang jauh. Aku mendengus pelan. Sudah hafal dengan sifat Arga yang dramatis so puitis ini, yakin sudah puluhan wanita terjebak dengan intonasi nada bicaranya. Sembarangan gimana? Tanyaku. Tar aja deh. Udah sampai di sini, nanti kamu minta pulang lagi, ucap Arga. Si kampret. Ngomong buruan, kataku penasaran. Arga kembali menatap ke arah depan. Wajahnya tampak serius. Sesaat dia menyedot benda putih dan mengepulkan asap dari mulut dan hidungnya. Dulu sekali, desa ini pernah mengalami pagebluk. Wabah itu membuat sebagian warga desanya mati. Namun aneh, jasad orang-orang alih-alih membusuk, justru kondisinya seperti tertidur. Orang-orang meyakini ada sesuatu yang magis dari desa ini, ucap Arga. Aku termenung. Tak pernah mendapatkan informasi tentang hal itu sebelumnya. Bahkan dari data awal yang kukumpulkan, mereka hanya menyebutkan ada satu makam yang sering dikunjungi oleh peziarah. Ngibul, aku tidak pernah dapat data seperti itu. Jangan ngarang deh, tukasku tak percaya. Secara logika, mayat bakal membusuk secara biologis. Meski dalam beberapa kasus mungkin bisa terjadi pengawetan secara alamiah. Ya sudah, terserah. Itu kan hanya cerita. Kita buktikan nanti. Siapa tahu itu memperkuat hipotesis kita, ucap Arga. Tanpa menunggu jawabanku, Arga langsung duduk di depan kemudi. Aku aja yang di depan. Kamu nikmati aja perjalanan senja kita. Aku terdiam sesaat melihat Arga yang sedang menata tas ranselnya dengan latar belakang kabut yang mulai turun di tempat ini. Mesin motor kembali meraung, jalanan kian menanjak, senja mulai digantikan oleh warna ungu menuju gelap. Hingga setelah menempuh jalur tanjakan panjang, kami melewati jalanan lurus, diapit oleh pepohonan tinggi. Arga kembali berhenti melihat ke depan. Kanan atau kiri ya? Tanya Arga. Lah, mana aku tahu? Kan kamu yang katanya pernah kesini. Kataku sedikit jengkel. Hari sudah mulai gelap. Arga malah lupa jalan.
Cuma sampai Renggono bawah. Ada sinyal ponselmu? Tanya Arga. Segera ku ambil ponsel di saku celana. Kosong, baterai juga lemah, kataku. Wetan itu mana ya? Tanya Arga. Ya sinilah, kalau itu ke barat nantinya, kataku menunjuk ke sisi lain matahari terbenam. Berarti ke kiri, ucap Arga singkat sambil menghidupkan motor kembali. Tahu dari mana? Kataku sangsi. Renggono Wetan kan? Jawab Arga lugas. Aku mendengus keras. Semudah itu untuk memutuskan jika bersama Arga. Beruntung, aku sudah mengenalnya puluhan tahun. Kalau tidak, sudah kutinggal bocah gendeng ini. Hampir 15 menit kami mengikuti jalanan hingga area mulai terbuka. Tampak kelap-kelip lampu ada di bawah sana. Ini menunjukkan kalau jalan yang kami tempuh sudah benar. Semakin lama kami menuruni jalanan, semakin jelas rumah-rumah yang ada di lembah itu kebanyakan berdinding kayu beratapkan rumbia atau ijo. Hanya sedikit yang menggunakan genting. Wah, ini mah benar-benar terpencil, ucapku penasaran. Bahkan ternyata gemerlap lampu yang kami lihat bukan berasal dari bolam lampu, melainkan Petromax yang dipasang di depan rumah. Segera kami berhenti tepat di mulut desa. Bener kan ini desanya? Tanyaku sambil mengamati sekitaran. Seperti masuk ke nuansa 70-an ya. Semua masih alami, ujar Arga yang mulai berjalan ke arah gapura. Bener kok, kata Arga. Aku langsung berjalan menghampirinya, memperhatikan gapura kecil dari bambu yang sudah melengkung. Renggono Wetan. Kuperhatikan lebih seksama, mengamati satu persatu rumah yang ada di tempat itu. Namun aku tak melihat, bahkan merasakan adanya tanda kehidupan. Desa ini benar-benar sepi. Tak ada orang yang berjalan keluar atau anak-anak yang sedang bermain di halaman. Bahkan aku tak mendengar suara azan dari tempat ini. Krek. Aku menoleh ke arah salah satu rumah. Jelas sekali terdengar suara langkah kaki dari balik bilik bambu itu. Ada orang gak? Kita tanya yuk, ajakku. Namun Arga mengangkat tangannya, memperlihatkan sebatang rokok yang terapit di kedua jari. Kulangkahkan kaki menuju rumah dekat dengan gapura pintu masuk desa. Permisi, kataku perlahan. Tidak ada jawaban, tetapi aku yakin ada pergerakan di dalam sana. Permisi, kataku lebih keras. Jangan dipaksa kak, kita orang asing. Coba kita car. Belum sempat Arga menyelesaikan kalimatnya, pintu kayu rumah itu bergerak, perlahan terbuka, namun tak menampilkan seorang pun di sana. Gelap. Semua terlihat gelap, bahkan aku mulai sangsi kalau ada orang yang tinggal di rumah itu. Permisi, Pak. Astagfirullah, ucapku kaget sampai terjungkal ke belakang. Ada kepala yang menyembul dari balik pintu. Begitu menyeramkan, wajah keriputnya separuh terkena cahaya Petromax, separuh tersembunyi dalam gelap. Ame opo? Tanya perempuan tua itu. Saya Raka, mahasiswa yang mau penelitian di desa ini, kataku. Aku bergidik ngeri. Wanita tua itu tak menjawab, justru ia mengacungkan jari telunjuknya ke arah jalanan. Bersamaan itu pula terdengar suara kentongan dan secerca cahaya dari gang lainnya. Spontan kami berdua menoleh, lalu aku kembali memalingkan kepala ke arah pintu rumah, tetapi kosong. Wanita tua itu sepertinya sudah masuk ke dalam rumah, bahkan pintu juga sudah ia tutup. Dari kejauhan, kedua orang itu seperti berhenti dan mengamati kami, lalu keduanya berjalan buru-buru. Kalian siapa? Tanya pria yang memegangi lampu Petromax. Maaf Pak, saya Raka dan ini Arga. Kami mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di tempat ini, jelasku. Tampak kedua orang itu saling pandang, lalu salah satunya mengangkat Petromax agar lebih tinggi sehingga wajah kami terlihat lebih jelas. Saya Ijan,
Sudah lama menunggu di sini. Kami pikir kalian baru datang besok siang, ucap Ijan menatap kami waspada. Baru 10 menitan, Pak. Tadi mau tanya ke nenek yang ada di rumah ini, kataku. Kedua orang di depanku kembali saling pandang, lalu salah satunya memukul kentongan sekali. Aku dan Arga malah bertambah bingung. Desa ini sedang mati listrik beberapa hari ini. Lebih baik sekarang ke kepala desa dulu. Ayo, kata laki-laki satunya. Kami tak membantah, langsung menuruti kedua pria itu. Bahkan Arga tanpa banyak bicara langsung menuju ke arah sepeda motor yang masih terparkir di bawah gapura. Jangan dihidupkan ya, Mas. Didorong saja. Takut ada yang bangun, ucap Ijan. Bangun? Siapa yang bangun? Bukannya ini masih maghrib? Batinku penasaran. Tapi aku dan Arga tak bertanya lebih. Segera kami mengikuti kedua orang itu. Tak lama kami berdiri di rumah yang jauh lebih modern, yang kuyakini rumah ini milik Pak Kades atau sesepuh desa. Tok tok tok. Permisi Pak Tejo, kata Ijan sambil mengetuk pintu. Terdengar suara derit kayu dari langkah kaki. Muncul seorang laki-laki parubaya, raut wajahnya tegas dengan kumis baplang, tampak sangar dengan separuh wajahnya terkena cahaya Petromax. Laki-laki itu tak langsung menjawab. Sesaat ia melihat ke arah kami. Kenapa? Ucapnya singkat. Maaf Pak Tejo, tamu dari kota sudah datang, kata Ijan sedikit membungkuk. Walah, ayo suruh mereka masuk, kata Pak Tejo tersenyum. Aku sedikit lega, meski tampangnya sangar, tapi sepertinya laki-laki ini cukup ramah. Monggo Mas, silakan masuk, kata Ijan mempersilakan kami. Segera aku dan Arga masuk ke dalam rumah. Meskipun terlihat modern dari luar, namun interior rumah ini masih seperti rumah desa pada umumnya. Tidak ada sofa, hanya satu amben besar memanjang dari ujung ke ujung. Kalian lanjut ronda lagi, ucap Pak Tejo dan langsung menutup pintu. Baru dari sini aku melihat jelas, tampak wajah laki-laki itu seperti cemas akan sesuatu. Monggo Pinara, sebentar saya buatkan minum. Sri, tamu kita sudah datang, buatkan minum, ucap Pak Tejo. Sudah dari tadi sampai. Maaf, kami kira kalian datang esok, kata Pak Tejo. Baru Pak, belum lama. Oh iya, saya Raka dan ini Arga Pak. Ini surat pengantarnya, jawabku sambil memberikan map plastik. Pak Tejo mengangguk, mengambil map itu dan menaruh di sebelahnya. Maaf Pak, di desa ini memang tidak ada listrik ya? Tanya Arga, raut wajahnya mirip orang tidak nyaman. Ada Mas, tapi sudah beberapa hari ini jaringan putus. Kami sudah buat laporan, tapi ya karena mungkin desa ini terpencil, jadi aksesnya susah. Sudah lihat kan akses jalan ke sini? Tanya Pak Tejo. Oh, iya Pak, cukup bahaya juga sih. Mungkin itu nantinya bisa masuk ke penelitian kami juga, kataku bersemangat. Pak Tejo menganggukkan kepala seperti setuju dengan usulanku. Jadi sebenarnya topik utama penelitian kalian itu apa? Kalau saya fokus di perilaku manusia terhadap tempat Pak. Salah satunya di makam keramat di desa ini. Nah, kalau Arga lebih ke budaya di desa ini. Jelasku, kali ini tak ada anggukan antusias. Justru ekspresi Pak Tejo terlihat gugup, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Makam keramat? Tanya Pak Tejo memastikan. Betul Pak, saya kira ada makam keramat di tempat ini yang sering dikunjungi orang-orang, kataku. Obrolan terjeda. Dari balik tirai muncul perempuan parubaya menenteng baki dengan 3 gelas di atasnya. Monggo, diminum dulu, udara sedang dingin, ucap perempuan itu begitu lirih seolah takut membangunkan sesuatu. Sri, bawakan tembakauku, pinta Pak Tejo. Kembali Pak Tejo menatapku serius. Serius? Kalian mau tinggal di desa ini selama sebulan?
Iya Pak, saya dan Arga sudah siap. Jawabku. Sedikit rasa jengkel muncul saat Arga mengambil gelas yang masih mengepul dan langsung meminumnya. Kalau saya sarankan, lebih baik tidak membahas makam itu, kata Pak Tejo. Loh, kenapa Pak? Bukannya kemarin Bapak sudah setuju? Di surat pengantar saya juga sudah ada sinopsisnya. Tanyaku bingung. Pak Tejo tak langsung menjawab. Ia menyalakan dulu rokok tembakaunya. Kondisi desa sedang kurang baik, Mas. Terlebih, kondisi saat ini tidak memungkinkan jika harus pergi ke makam itu, kata Pak Tejo. Oh, kenapa ya Pak? Tanyaku sedikit keras. Tidak mungkin aku mengubah penelitian ini. Kak, tegur Arga. Maaf Pak, tapi mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin jadwal observasi bisa dirubah, hanya dilakukan di siang hari, ucapku memohon. Pak Tejo diam sejenak, memandang kami lekat-lekat. Baik, tapi ada yang harus kalian tahu. Kalian pahami, kalian ikuti. Desa ini berbeda dengan desa lain. Ada aturan sendiri. Karena jika kalian melanggar, bukan hanya diri kalian sendiri yang terkena tulahnya, tapi warga desa juga. Aturannya seperti apa ya Pak? Tanya Arga yang juga sudah menyalakan rokoknya. Jangan pernah ke makam sendirian. Jangan pernah keluar rumah saat malam hari. Apapun yang kalian dengar, lihat, meskipun itu teriakan minta tolong, terkecuali saat listrik sudah menyala, kata Pak Tejo serius. Sesaat, aku dan Arga saling pandang, bingung dengan aturan desa, padahal tadi kami melihat Ijan dan entah siapa sedang melakukan ronda. Bagaimana? Kalau sepakat, kalian boleh tinggal semau kalian. Makanan dan keperluan lain saya yang tanggung. Tapi kalau tidak setuju, besok pagi silakan pulang, kata Pak Tejo. Baik Pak, kami setuju Pak, kata Arga lugas. Namun berbeda denganku, sedikit sanksi. Aturan pertama masih bisa dilogika, tetapi untuk tidak keluar malam, menurutku sedikit ganjil. Baik, untuk malam ini kalian tidur di rumah ini. Besok pagi saya siapkan rumah untuk ditinggali. Sekarang lebih baik kalian beristirahat dahulu. Kamar sudah disiapkan, kata Pak Tejo yang langsung berdiri seolah tak ingin ada obrolan lanjut. Kembali aku dan Arga saling pandang. Banyak pertanyaan di kepalaku. Meski ramah, Pak Tejo terlihat misterius. Monggo Mas, kamarnya di sebelah sini, kata Bu Sri sambil tersenyum. Aku dan Arga bergegas bangkit, mengikuti langkah ringan Bu Sri menuju kamar di dekat dapur. Tidak ada dipan, tidak ada kasur, hanya tikar dan selimut. Maaf ya Mas, seadanya. Jangan lupa nanti lampunya dipadamkan, ucap Bu Sri langsung menutup pintu. Kak, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanyaku lirik. Ya banget, tapi justru aku penasaran. Kenapa Pak Tejo melarang kita keluar? Kalau soal makam aku masih bisa terima, kata Arga sambil merapikan tasnya. Benarkan dugaanku? Arga juga berpikir demikian. Tapi semakin aku berpikir, namun tak mendapat jawaban apapun. Hingga waktu berjalan begitu lama, suara dengkur Arga terdengar pelan namun berirama. Sedangkan aku sendiri justru merasa gelisah. Dok. Aku tersentak kecil, langsung menoleh ke arah Arga. Tikus, batinku memastikan. Dok. Sekali lagi suara itu muncul. Segera ku ambil ponsel, ku hidupkan senter. Namun saat ku terangi sekitaran, tak ada apapun. Kemudian ada sesuatu lain yang muncul. Aroma tak sedap, seperti campuran kamper dan bau anyir menyengat. Arga, bangun gak? Ucapku. Manusia ini kenapa bisa polos banget sih? Terlebih di tempat baru. Lalu kurebahkan lagi tubuh ini, mencoba memejamkan mata. Tapi setelah beberapa saat kembali muncul suara lain. Kali ini aku tak salah dengar. Ada suara orang berjalan di luar sana.
Bukan hanya satu orang, terus aku mendengarkan suara itu. Begitu penasaran, bukannya Pak Tejo meminta kami untuk tidak keluar rumah? Kenapa sekarang justru seperti banyak orang di luar sana? Penasaran, aku mencoba untuk mengintip dari dinding celah kayu tepat di samping tubuhku. Awalnya hanya kegelapan berkabut, lalu samar-samar aku mendengar gumaman seperti orang sedang berbincang. Terus aku mengamati, hingga terlihat ada sesuatu yang bergerak di jalanan, bukan orang ronda ataupun keluarga Pak Tejo, melainkan beberapa orang dengan pakaian Jawa berjalan merunduk menuju tempat yang tak ku ketahui. Belum juga aku mencerna semua, kali ini sayup terdengar suara gamelan lirih, seolah ada pentas wayang tak jauh dari tempat ini. Kakak, bangun kak, bangun, ucapku sambil menggoyangkan tubuh Arga. Apa sih? Ngantuk kah? Ucap Arga tak jelas. Aku memalingkan wajah, segera membangunkan Arga. Gak, bangun gak? Lihat dulu gak? Ucapku. Terjadi pergerakan. Arga bangun sambil mengucek matanya. Apa? Tanya Arga lirih. Lihat sini. Ucapku sambil memberikan ruang. Arga langsung melompati tubuhku, mengintip lewat celah dinding kayu. Apa sih? Gak ada apa-apa. Melindur kamu, ucap Arga. Tanpa membalas, ku singkirkan tubuh Arga. Ku posisikan mataku ke celah kosong itu, dan sialnya di luar tak ada apapun. Kosong, sunyi, saat seperti waktu pertama kali kami tiba di sini. Asli, sumpah, tadi ada orang-orang gak? Pakai pakaian jadul. Ada suara gamelan juga mirip wayang juga, ucapku menjelaskan. Arga manggut-manggut dengan mata hampir tertutup. Asli, ingin sekali aku memukul bocah ini. Itu setan kali kak. Kan udah dibilang jangan keluar malam-malam, kata Arga. Aku gak keluar. Ini masih di dalam rumah, kataku jengkel. Dadah, tidur. Besok kita bahas lagi, ucap Arga yang langsung merebahkan tubuhnya. Malam itu, aku kembali mencoba tidur. Akan tetapi, setiap kali memejamkan mata, suara-suara itu kembali muncul seolah hanya ingin aku yang mendengarnya. Di pagi harinya, aku dan Pak Tejo sudah berjalan mendaki bukit untuk menuju makam keramat yang dimaksud. Sedangkan Arga memilih untuk mencari data di sekitar desa. Anehnya, saat fajar menyingsing, semua seolah kembali normal. Banyak warga yang beraktivitas, bahkan raut wajah mereka begitu ramah. Gimana? Tidurnya nyenyak semalam? Tanya Pak Tejo saat kami beristirahat di bawah pohon pinus. Nyenyak pak, tapi banyak nyamuk, ucapku. Maklum mas, di desa tidak ada AC. Saya juga lupa mau kasih obat nyamuk bakar. Oh ya, nanti sore rumah untuk kalian sudah bisa ditempati. Biar pagi ini dibersihkan dulu, kata Pak Tejo. Wah, matur nuwun pak. Ini masih jauh ya? Tanyaku sambil melihat ke atas. Selama aku mencari data awal, tak disebutkan kalau makam ini ada di atas bukit. 15 menit lagi sampai. Nah, ini alasan kenapa saya melarang untuk kesini sendirian. Sudah tahu medannya toh? Keke Pak Tejo. Aku mengangguk sepakat. Mungkin memang benar, tidak ada yang aneh, semua memiliki alasan masing-masing. Kalau soal kejadian semalam, aku memang tak menceritakan apapun, takut penelitianku dihentikan saat itu juga. Hingga setelah 15 menit mendaki, penuh dengan peluh dan nafas serengah, aku akhirnya sampai. Ini makamnya pak? Tanyaku. Ya betul mas, ini makamnya, jawab Pak Tejo. Segera aku berjalan melihat dan memperhatikan keadaan makam di tempat itu. Tidak ada pendopo ataupun cungkup, hanya deretan nisan yang hampir semuanya terlihat sama. Sedikit berpikir, kenapa rasanya makam ini tak terjamah cukup lama, padahal menurut informasi selalu banyak peziarah yang datang. Satu persatu makam ku amati, hampir semuanya sama.
Tidak ada bunga tabur atau apapun yang menunjukkan bahwa ada peziarah datang ke tempat ini. Lalu aku mulai membaca tulisan di batu nisan yang sudah mulai menghilang. Jamin, wafat 12 Mei 1905. Aku mengerutkan dahi, umur makam ini terlalu lama, bahkan mungkin kakekku belum lahir waktu itu. Sama dengan yang lain, aneh, semua tanggal bahkan tahun kematiannya pun sama. Ini seperti kuburan massal. Pak, kapan terakhir ada yang ziarah di tempat ini, Pak? Tanyaku. Pak Tejo terdiam, seperti berpikir. 3 atau 4 bulan yang lalu mungkin. Saya juga lupa, kata Pak Tejo. Maaf, Pak. Lalu semua yang dikuburkan di sini meninggal bersamaan. Tanyaku sambil menekan tanah yang sepertinya terlihat gembur. Kali ini aku tersalah lihat. Ada gelagat aneh dari raut wajahnya. Ya, Mas. Memang tidak semua orang yang meninggal dikubur di tempat ini, ucapnya berlalu pergi. Aneh. Kenapa orang itu seperti menghindar, tetapi justru malah aku semakin penasaran dengan desa ini. Aku kembali melangkah. Tampak batu nisan sudah banyak yang rusak, bahkan beberapa tak memiliki nama sama sekali. Hingga aku melihat sebuah tanda unik, ukiran aksara Jawa di satu-satu batu nisan. Aku amati, mencoba meraba tulisan itu agar bisa lebih terbaca. Sing turu, ojo diganggu, ucapku lirih. Lalu aku merunduk, mencoba mencari tanda lain. Nyari apa, Mas? Aku terpanjat hebat. Tak menyangka Pak Tejo sudah berdiri di belakangku. Entah sejak kapan ia ada di sana. Tanah di sini masih gembur ya? Ada yang barusan dimakamkan? Tanyaku lagi. Mungkin karena hujan. Di sini kan pegunungan, Mas. Cuaca berpengaruh, kata Pak Tejo. Aku mengangguk meski merasa aneh. Kalau memang karena hujan, kenapa hanya di tempat ini? Dan banyak makam yang gak ada namanya ya, Pak? Tanyaku lagi. Pak Tejo tampak mulai jengah. Ia menghembuskan nafas berat. Tidak ada yang perlu dikenang dari mereka. Ayo, kita turun sekarang. Langit sudah mendung, kata Pak Tejo langsung pergi meninggalkanku. Alisku mengkerut, menatap aneh Pak Tejo. Perasaan ucapanku tak ada yang kasar. Kenapa pula beliau bersikap seperti itu? Selanjutnya aku langkahkan kaki, namun belum juga 5 langkah. Aku kembali menoleh ke belakang. Telingaku mendengar sesuatu semacam gumaman beberapa orang yang sedang membicarakan sesuatu. Mas, ayo, teriak Pak Tejo dari kejauhan. Aku menggeleng. Mungkin itu tadi suara angin atau gesekan dahan pepohonan. Setelah itu, aku kembali melangkah mengikuti Pak Kades yang sudah berjalan turun ke arah desa. Sesampainya di desa, aku tak melihat keberadaan Arga. Bahkan saat pergi ke rumah yang akan kami tinggali, tak ada seorang pun, hanya tas kecil yang teronggok di atas kursi kayu. Kemana tuh bocah ya? Ucapku khawatir. Kupandangi langit, warnanya sudah mulai mengabu. Sebentar lagi pasti hujan, belum lagi jika ada kabut mulai turun. Aku mencoba untuk tenang. Siapa tahu Arga masih ada di rumah salah satu warga. Menit berlalu, jam berganti. Arga masih belum muncul dari persembunyiannya. Sial, saat aku mencoba menghubungi ponselnya, tak ada sinyal sama sekali. Kulihat jam, sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Sinting, kemana bocah itu sih? Kataku yang mulai panik. Takut terjadi sesuatu dengannya. Batinku sambil mengusap kepala, aku menggeleng. Sudah tak ada waktu. Segera aku beranjak berlari menembus hujan menuju rumah Pak Kades. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari menuju rumah Pak Kades. Hanya dia yang bisa membantuku saat ini. Sesampainya di sana, tok tok tok, Pak Kades, ucapku sambil mengetuk pintu rumahnya. Pintu terbuka menampilkan Bu Sri dengan wajah datar seperti malam kemarin. Ada apa, Mas Raka? Tanya Bu Sri pelan. Bapaknya ada, Bu, tanyaku.
Bu Sri tersenyum ganjil. Loh, Bapak baru saja pergi ke kota. Mungkin besok siang baru pulang, kata Bu Sri. Di sini aku makin panik. Kalau Pak Kades sedang pergi, lantas kemana lagi aku harus meminta tolong? Ini Bu, teman saya Arga belum pulang sampai sekarang. Saya takut terjadi sesuatu sama dia, Bu, kataku. Oh, Mas Arga, tadi sore itu pergi sama Bapak. Memang Anda bilang sama Mas Raka? Tanya Bu Sri. Aku melongo. Arga pergi sama Pak Kades ke kota? Kenapa dia tidak mengajakku? Mas Raka lebih baik pulang dulu. Sudah mau maghrib. Jangan lupa tutup pintunya ya, ucap Bu Sri yang langsung menutup pintu rumahnya. Aku kembali melongo. Belum pernah diperlakukan seperti ini. Rasa jengkel bercampur dongkol membaur menjadi satu. Lihat saja nanti, kalau Arga pulang, ku pelintir palanya sampai muter ke belakang. Kali ini, aku berjalan sedikit lebih santai. Entah kenapa rasanya aku malas untuk berlari meski hujan terasa jauh lebih lebat. Hingga dari kejauhan, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang sedikit mengganggu mata, satu hal wajar namun membuatku berdiri diam cukup lama. Kepalaku menoleh, memutar ke berbagai sisi, jantungku mulai tak karuan. Aku tak melihat satupun tiang listrik di desa ini. Bagaimana mungkin? Tak mungkin juga. Semua warga di sini menyalurkan listrik dari satu tempat. Perasaanku benar-benar kacau. Masih ingat dengan jelas kalau Pak Kades sendiri bilang desa ini baru mati listrik. Segera aku berlari kembali ke rumah. Merasa janggal dengan semua, berharap Arga sudah kembali ke sana. Namun harapanku pupus. Tak ada seorang pun. Bahkan saat aku mencari di setiap sudut, aku tak menemukan keberadaan Arga, si bocah sableng itu. Hingga saat aku berniat duduk di kursi dan memindahkan tas ransel Arga, pluk, sebuah buku kecil jatuh ke lantai. Segera aku ambil, yakin ini milik Arga. Iseng, aku pun membuka buku itu. Awalnya hanya catatan data-data dari desa Renggono-Wetan. Namun saat hampir mencapai halaman belakang, hatiku mencelos. Arga menuliskan beberapa fakta aneh, terutama soal rumah semalam. Rumah di dekat gapura masuk. Arga menuliskan bahwa hanya ada sekitar 4 keluarga di desa ini, sisanya bangunan kosong tak berpenghuni. Ia menuliskan tulisan kecil di bawah buku. Banyak warga meninggal karena wabah. Sebagian sudah pindah. Hanya tersisa 4 keluarga termasuk Pak Kades dan istrinya yang aneh. Aku menelan ludah. Sekarang malah semakin ragu kalau Arga pergi ke kota bersama Pak Kades. Ku gelengkan kepala. Yakin semua ini hanya data awal. Belum tentu juga Arga benar. Maka segera aku menaruh buku itu dan segera berjalan ke arah kamar. Malam kian larut. Suara yang terdengar hanya tetes air hujan sisa sore tadi. Sepi, begitu hening. Perasaanku mulai was-was. Pikiranku mulai melayang jauh, membayangkan kejadian semalam. Belum lagi muncul bayangan sosok astral di dalam kepala. Semua kondisi sudah begitu pas. Tidak ada listrik, baterai handphone sudah habis, power bank mati, dan Arga pergi. Hidupku penuh dengan kejutan. Segera kurebahkan tubuh, menatap langit-langit kamar, lalu memejamkan mata, mencoba untuk terlelap. Tapi baru beberapa menit, kembali kubuka mata. Sekali lagi aku mendengar suara beberapa orang dari kejauhan. Awalnya kupikir itu adalah Mang Ijan yang sedang melakukan ronda malam. Namun semakin kutajamkan telinga, semakin suara-suara itu terdengar jelas. Bulu kuduku meremang hebat. Saat gumaman itu semakin terdengar jelas, seperti orang yang menembang kidung Jawa. Namun suaranya begitu ngelokor, layaknya suara orang yang disembelih, namun tumpang tindih dari beberapa orang. Jujur, aku ketakutan. Apalagi saat ini Arga sedang pergi. Namun rasa penasaranku juga lumayan tinggi.
Apa jangan-jangan itu para peziarah yang baru datang? Ku coba mencari celah kayu yang cukup lebar, mencoba mengintip keluar. Awalnya tak terlihat apapun, meski suara kidung itu masih terdengar lirih, lalu perlahan kabut mulai tersibak. Sesaat aku diam, tapi setelahnya langsung kutarik kepalaku, jantungku berdebar begitu keras saat melihat beberapa orang sedang memanggul satu tubuh di atas keranda bambu tanpa penutup. Lalu ku coba untuk melihat lagi, namun kali ini ada yang berbeda. Selain 4 orang di depan, aku juga melihat banyak manusia dengan pakaian begitu jadul mengiringi ke-4 orang tadi. Aku terus mengamati orang-orang itu. Lalu hal mengerikan pun terjadi. Tampak dengan jelas mayat yang terpocong di dalam keranda itu menggeliat dengan keras, membuat para pemanggul keranda oleng ke kanan dan ke kiri. Mandek, aku tersentak. Aku seperti mengenali suara itu. Lalu ku intip kembali, keranda sudah diturunkan. 1 orang berjalan ke arah si mayit. Entah apa yang ia lakukan, gundukan putih itu tiba-tiba saja berhenti. Kades, ucapku bingung. Apa yang sedang dilakukan orang itu malam-malam? Bukannya katanya ia sedang pergi ke kota bersama Arga. Astagfirullah, Arga, ucapku panik, sadar kalau ada yang tidak beres dengan semua ini. Sial, apa yang harus kulakukan? Sudah jelas mayat itu pasti Arga. Lalu apa yang bakal dilakukannya? Buru-buru aku bangkit. Perlahan aku keluar dari rumah. Dari kejauhan aku melihat rombongan itu mulai naik ke arah bukit. Namun yang membuatku merinding hebat, para pengiring jenazah itu semuanya tak memiliki kaki sama sekali, hanya bagian tubuh atas yang seolah berjalan mengikuti langkah pemanggul keranda. Nyaliku menciut, ingin kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi bagaimana kalau benar sosok di dalam keranda itu Arga? Aku melangkah perlahan, mencoba untuk tetap tenang, memberi jarak agar tak ada yang melihat keberadaanku. Kini, makin aku naik ke bukit, suara kidung semakin terdengar lebih jelas, bukan lagi lirih. Hanya saja suara serak putus-putus itu membuatku begitu ngeri, seolah si sinden sedang merapalkan mantra atau apapun namanya. Lalu, saat aku sudah sampai di gapura makam, secepat kilat beringsut ke belakang semak-semak. Namun dari tempat ini, aku tak bisa melihat dengan jelas. Perlahan, aku bergerak ke samping. Namun sial, saat aku hendak melangkah, kakiku menginjak ranting kering di tempat itu. Suasana tiba-tiba berubah drastis. Si sinden tiba-tiba saja berhenti menembang. Bahkan sosok-sosok tanpa kaki itu semua menoleh ke arahku. Aku tak berani bergerak sesenti pun, sengaja menggigit pergelangan tangan agar tidak berteriak saat melihat wajah tanpa kaki itu benar-benar menyeramkan. Namun, sepertinya orang-orang yang membawa keranda itu tak melihat sosok dedemit yang mengikuti mereka. Apakah semua arwah itu korban kegilaan mereka? Jan, kamu sudah pastikan tidak ada yang mengikuti? Tanya Pak Tejo. Jantungku mencelos. Sial, kenapa aku baru sadar? Kenapa tak menyadari kalau orang-orang ini adalah komplotan? Lalu apa sebenarnya tujuan mereka? Sudah, Pak, yang satu masih di rumah, ucap Ijan. Bagus, ayo sekarang kita lakukan ritualnya, lalu kubur jasad ini. Jangan sampai polisi mencium keberadaan kita. Bisnis organ dalam itu menggiurkan. Kata Pak Tejo. Aku menelan ludah ngeri. Ya, itulah tujuan mereka. Sekarang semua menjadi jelas. Tidak ada listrik, banyak rumah kosong, bahkan aturan yang tidak jelas. Ternyata semua itu hanya untuk menutupi kebohongan keji. Aku kembali tersentak. Kidung mulai terdengar kembali. Ini kesempatanku untuk bergerak lebih dekat. Ada sekitar 4 orang dewasa dengan 1 orang perempuan yang kuyakini itu adalah Bu Sri.
Aku hanya perlu memukul mereka tanpa ketahuan, lalu segera menyelamatkan Arga dan pergi dari desa Bedeba ini. Kepalaku menoleh ke samping dan kanan mencari kayu ataupun batu untuk memukul kepala mereka, hingga saat aku kembali mengendap, tiba-tiba saja di depanku sudah ada satu sosok mengerikan. Wajahnya pucat, tubuhnya hanya separuh, dan yang paling mengerikan, ususnya terburai sampai menyentuh tanah. Aku menahan agar tidak berteriak. Saat menatap wajah setan itu, ia hanya tersenyum sedih lalu menggeleng, seperti memintaku untuk pergi dari tempat ini. Lalu setelahnya menghilang dari pandangan. Aku menarik nafas, lalu mengambil satu buah batu seukuran genggaman tanah dan kembali berjalan mendekat ke arah mereka. "Ayo, kita lakukan sekarang," kata Pak Tejo. Kini aku sudah berada di bawah pohon besar, tak jauh dari makam. Sekarang aku pun bisa melihat dengan jelas. Pak Tejo sedang berdiri di depan keranda, sedangkan Ijan dan dua orang lainnya sudah turun ke dalam liang lahat. Busri, dia duduk bersila di salah satu makam. Posisinya agak ganjil, begitu mengerikan, dengan rambut putih terurai sampai ke tanah. Belum lagi asap dari sesajen di depannya. Kini aku melihat Pak Tejo sudah membuka rangka keranda. Ya, waktuku tidak banyak. Aku harus segera menyelamatkan Arga, kalau tidak bisa mati dia dikubur hidup-hidup. Lalu Pak Tejo mengambil satu buah pisau yang ada di atas tungku dengan asap berbau kemenyan. Aku masih diam. Nyaliku benar-benar menciut. Takut jika sembarangan keluar, nyawaku jadi taruhannya. Ingin kembali ke rumah atau pergi dari desa ini dan melaporkan semuanya. Namun percuma. Mereka benar-benar pintar dan licik menguburkan jasad di pemakaman keramat, seolah memberikan narasi bahwa desa itu terkutuk, padahal ini adalah sarang dari oknum penjual organ gelap. Lalu kulihat Pak Tejo sudah kembali ke depan keranda. Aku benar-benar panik saat tangan kanan Pak Tejo naik ke atas. Mataku membulat saat melihat tubuh terbungkus kain kafan itu menggeliat. Pada titik pisau tertancap muncul bercak merah yang semakin lama semakin terlihat banyak. Emosiku naik. Aku tak peduli lagi jika memang harus mati. Aku tidak terima saat temanku diperlakukan seperti hewan kurban. Dengan cepat aku bergerak ke arah belakang Busri. Setengah berlari, aku mengangkat batu setinggi kepala. Brak! Belum sempat aku mencapai Busri, kakiku sudah tersandung batu nisan, membuatku tersungkur tepat di belakang punggung Busri. "Hah!" teriak Pak Tejo. Sedangkan Busri yang kaget langsung melompat ke samping, jatuh, terserimpet jaringnya sampai kepalanya terantuk batu nisan. Sedangkan orang-orang di liang lahat berusaha untuk naik. Kepalaku terasa begitu pusing. Aku terhuyung saat Pak Tejo memukul kepalaku dengan keras. Aku menggelengkan kepala, mencoba untuk menjernihkan rasa sakit ini. Namun justru aku melihat lebih banyak hal. Sosok-sosok separuh badan yang tadi sudah menghilang tiba-tiba muncul lagi. "Tolong!" Suara mereka menggema. Bahkan suara-suara itu seperti membuat telingaku hampir pecah saking banyaknya. Aku terhuyung, mencoba menangkis pukulan Pak Kades sebisaku, hingga di saat aku hampir tumbang, tampak satu sosok muncul dari belakang Pak Tejo. Dia terus memukuli Pak Tejo dengan kayu yang ada di tangannya, sedangkan aku sendiri rasanya terpaku begitu pusing. Dan kini suara minta tolong itu berubah menjadi ajakan untuk ikut bersama mereka. "Bocah sial, aku mendengar suara Pak Tejo." "Kau yang sial." Mampus. Aku mengerjap. Apakah ini mimpi? Bukankah Arga sudah mati? Apa jangan-jangan aku juga sudah mati? Lalu semuanya gelap. Aku mengerjap. Rasanya aku baru saja mimpi bertemu dedemit dengan tubuh hanya separuh, lalu melihat arwah Arga membantuku. Ku tarik nafas panjang.
begitu nyaman terbaring di kasur ini. Andai mimpi itu tidak ada, pasti tidurku bakal pulas. Lalu ku buka mata perlahan. Dor, asu! Teriakku begitu kencang yang langsung memukul kepala setan di depanku. Matane malah dikampleng, umpat Arga sambil memegangi pipinya dan hidung yang mulai berdarah. Ampun gak, ampun. Aku udah ikhlas. Nanti ku kirimin doa Yasin, ucapku sambil memejamkan mata, takut setan Arga melukaiku. Sinting, kira aku sudah mati apa? Umpat Arga. Aku membuka mata, mengerjap beberapa kali. Di depanku, sosok Arga begitu solid. Ku pegang kepalanya, lalu ku jambak. Asu, apa toh, umpat Arga. Aku langsung tersenyum dan memeluk Arga, tak menyangka orang itu masih hidup. Gak, bukannya kamu udah mati gak? Aku lihat si Tejo menikahmu saat di atas keranda, tanyaku. Lah itu bukan aku, kata Arga. Lah terus? Arga menceritakan. Ia sebetulnya sudah merasa ada yang janggal, bahkan ternyata tanpa sepengetahuanku. Malam pertama saat kami tiba di sini, Arga sudah menyelidiki semuanya. Bahkan ia juga melihat sendiri ruangan yang ada di rumah Pak Kades untuk mengambil organ dalam. Aku menggeleng. Pantas malam itu aku mencium bau anyir darah dan bau busuk di rumah Pak Kades. Terus kamu beneran ke kota? Tanyaku. Arga menggeleng. Ia memang bilang mau pergi ke kota satu malam, namun sebetulnya ia hanya pergi ke desa Renggono Bawah untuk mencari sinyal agar bisa menghubungi polisi. Sekarang kamu tahu kan kenapa mereka menyebarkan mitos kalau desa Renggono Wetan itu wingit. Segala macam isu paceklik atau wabah itu hanya karangan si Tejo dan antek-anteknya. Dan makam keramat dengan di desa itu hanyalah bualan mereka. Sebetulnya itu makam dari jasad orang-orang yang sudah mereka bunuh. Jelas Arga. Aku mengangguk. Sekarang semua misteri terpecahkan, meski akhirnya aku harus sedikit menerima jahitan di kepala. Namun itu layak. Setidaknya sekarang Pak Tejo dan antek-anteknya sudah dibawa polisi untuk diadili. Sedangkan jenazah di makam keramat itu satu persatu diidentifikasi dan segera dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netra Kala. Ini asli nih, horor banget, dark banget. Gimana Arga dan Raka yang datang ke desa misterius. Itu desa, emang aduh. Ini penting banget nih buat kita teman-teman ya. Untuk apapun sih, dalam hal apapun, itu jangan langsung menelan mentah-mentah informasi dari medsos begitu saja ya. Jadi kadang ada, ya seperti ini kan berarti kan Pak Tejonya ini flexing dulu dia tuh di medsos tuh. Dia kasih tahu tentang desanya dia yang sangat asri, alami, terus ada makam keramat. Padahal itu semua jebakan teman-teman. Dan alhamdulillah untungnya Arga dan juga Raka bisa selamat. Tadinya si Raka mikir, wah Arga nih yang dicelup ditusuk itu sangkena si Arga, tapi ternyata bukan. Justru di sini Argalah yang sudah tahu terlebih dahulu sehingga dia langsung kabur ke kota, melaporkan kepada pihak kepolisian dan untungnya bisa kembali di saat yang tepat. Waduh, keren, pakai banget kisahnya. Terima kasih Netra Kala ya. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca wajib banget nih mengunjungi karya-karyanya Netra Kala dan boleh juga dong di follow Twitternya Netra Kala ya, supaya teman-teman bisa tahu nih apalagi sih kisah-kisah baru dari Netra Kala. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Netra Kala. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.